Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya berada di makam Mbah Buyut, Mbah Buyut Cak Rus di Kendal Sari ya. Alhamdulillah saya bersama Abah Haji Rifai, termasuk juru kunci sesepuh yang berasal dari Gresik insyaallah, yang sudi mengabdi untuk menjaga makam Mbah Buyutnya Cak Rus, yaitu Mbah Yai Murtado atau panggilannya Mbah Tolo. Mungkin saya ingin bertanya-tanya secara singkat tentang Mbah Buyut oleh Abah Haji Rifai. Pripun Mbah? Sedikit sejarah tentang Kendal Sari itu nama dari apa? Mbah Buyut itu gimana? Monggo. Kalau menurut pemahaman saya, masalah sejarah atau kaitan dari Kampung Kendal Sari ini, asalnya di sini ini banyak yang namanya pohon kendal. Oh, pohon kendal. Ya, pohon kendal. Lah kendalnya itu besar-besar banyak. Pohon kendal itu yang ada limnya itu ya? Ada limnya, yang ada limnya. Lah, karena kendal itu witnya itu memakan makam, nah, mengganggu kemakaman itu dari makam itu, maka orang-orang akan memotong. Nah, semua kendal-kendal itu dipotong bisa rubuh. Tapi ada salah satu kendal yang dipotong itu mestinya itu bisa rubuh, ya. Tapi kok tidak bisa, padahal pemotongannya itu sudah katakan sudah keliling lah dari pohon tersebut. Nah itu tidak bisa, kok tidak bisa rubuh, kan semuanya kok bisa rubuh. Nah orang-orang memanggil Yai Tolo, Yai Murtado atau Yai Tolo. Akhirnya datang Yai Tolo ke makam, ya. Akhirnya kendal tersebut disuruh sare. Sare itu dalam bahasa Jawanya itu tidur. Jadi disuruh tidur. Ilmu ya. Nah, tidur. Akhirnya kendal tersebut tidur bisa rubuh. Ada Yai Murtado tadi ya. Oh, Masya Allah. Nah, makanya Kendal Sari ini sebenarnya bukan Kendal Sari tapi Kendal Sari. Kendal Sari dulunya tapi orang-orang memanggilkan kan Sari itu kan tidur. Ya. Nanti dipanggil Kendal Sari. Oh gitu. Itu sejarah dari Kampung Kendal Sari. Nah sekarang bagi jenengan dari Gresik jauh-jauh merawat makamnya Mbah Yai Murtado itu apa? Berawal dari bagaimana Mbah Yai Murtado kok tahu gitu? Ini sedikit sejarah asal usulnya. Ya. Saya merantau. Asalnya saya ini merantau dari Gresik terus di Keputi. Yang pertama adalah di Keputi. Dari Gresik ke Keputi langsung saya di Kendal Sari. Itu ada seorang yang berpesan pada saya kalau masuk dalam Kampung Kendal Sari ini harus sowan ke Mbah Yai Murtado. Itu insya Allah saya selama 40 hari di makam sini nih. Di makam. Akhirnya sudah berjalan berbulan-bulan, katakan 1 tahun. Itu saya merasa tidak kerasan. Di kampung di sini tidak kerasan karena apa? Di kampung di sini. Ya, di sini karena apa? Kampung ini sering banjir. Oh. Sering banjir. Nah, terus gelap, belum ada listrik. Jadi kalau sudah banjir sudah bisa berjalan. Terus lamunya itu banyak. Akhirnya saya tidak kerasan. Ya, tidak kerasan saya kembali lagi ke Gresik. Ya, kembali ke Gresik itu melalang kan. Jadi kemana-mana. Akhirnya jangka 1 tahun. Ini merantau Pak? Iya merantau. Akhirnya insya Allah jangka 1 tahun. Itu ada bisikan lagi saya disuruh kembali. Ada firasat di hati. Ada firasat disuruh kembali ke sini. Kembali lagi. Akhirnya terjadilah jodoh saya di sini. Sampai nikah sini. Sampai nikah dapat anak dari sini masuk. Sehingga sekarang mengabdi di makamnya ini. Sekarang ini karena saya mendapatkan petunjuk harus kembali kepada Kendal Sari, berarti saya harus menjaga makam ini. Insya Allah Mbah Yai Murtado ini memang dikatakan orang baik lah gitu Ki. Kalau menurut sejarah orang baik. Ya, menurut sejarah Yai Tolo ini termasuk orang yang banyak kelebihan. Bahkan tidak hanya orang yang Kendal Sari ini yang mengakui, bahkan orang di luar kota. Banyak orang yang datang. Bahkan luar Jawa bisa Pak? Ya bisa. Apa Pak kelebihannya yang diceritakan? Kelebihannya sebagian yang sepengetahuan. Mungkin buat ditiru anak-anak sekarang. Ya.
Yai Tolo itu kalau zikir riyadhah, iya, itu di dalam sungai. Riyadhahnya ya, di dalam sungai. Ya, di dalam sungai. Jadi dia itu membawa saksi atau membawa murid. Murid ya. Katakan murid yang mukhalid ya. Iya. Disuruh di atas, dia langsung seluruh di sungai itu. Oh, nah, akhirnya kok lama. Akhirnya muridnya itu takut. Dia namanya orang takut, entah takut mati, takut bagaimana itu. Ya, akhirnya kakinya itu dicemplung, ya, dicengkul, itu dimasukkan dalam sungai. Tujuannya, terus apakah Yai Tolo ini masih ada, apa meninggal, apa gimana? Akhirnya, ya, kakinya itu tersenggol Yai Tolo tadi. Akhirnya Yai Tolo jumbul dari sungai tadi. Nah, terus tanya, bicara, kamu itu apa aja? Saya ini masih hidup, jangan khawatir. Yai Tolo bilang seperti itu. Terus langsung numpung lagi, itu seluruh lagi. Itu salah satu kelebihan dari di antara kelebihan yang lainnya. Nah, dulu itu yang kedua, dulu itu sungai Kendal saya itu banyak yang namanya buaya. Namanya buaya. Lah ketika Yai Tolo itu nasinya sudah sudah masak, pada waktunya ngasih makan, buaya itu diundang. Disuruh naik, dikasih makan. Habis itu makan, dia kembali lagi ke sungai. Itu buaya. Entah buaya itu buaya apa, saya tidak tahu. Apakah buaya itu buaya gaib atau buaya ini, tidak tahu. Tapi tempatnya di sungai itu banyak buaya. Untuk sedikit Mbah Yai Rifai ini, sebenarnya Mbah Yai Murtado yang Pak Buyut saya itu apa ada dari sana keturunan silsilah yang mungkin dari seorang tokoh atau ulama, apa dari siapa yang mungkin yang diketahui oleh Mbah Yai Rifai? Ya, yang diketahui aslinya Mbah Yai Tolo itu Surabaya. Oh, Surabaya. Aslinya orang kelahiran di Surabaya. Ya, di Surabaya. Jadi kalau ada orang bilang Yai Tolo itu orang mana, orang apa itu, orang Bandung, orang itu kurang pas. Jadi kalau menurut informasi yang ke saya, Yai Tolo itu asli dari Surabaya. Dari Surabaya, dan ada keturunannya. Dan keturunan itu pernah bilang memberikan informasi kepada saya. Yaitu insya Allah Haji Jafar. Haji Jafar Gedung Asem. Itu pernah bilang gimana? Ya, pernah dibilang pada waktu kerjanya dia itu diajar ngaji. Ya Murtado. Murtado. Karena namanya anak kecil kan banyak pola, banyak tingkah. Akhirnya dia disambut dengan bambu untuk ngaji itu tadi. Ya. Akhirnya setelah diajak di akhirnya apa? Akhirnya Mbah Yai Murtado itu berpesan pada Pak Haji Jafar, awakmu nurut, kamu harus nurut mumpung aku surut. Besok cewek aku wis sedo alias mati, awakmu gak ono sing bimbing, engko keluargamu kabeh engko bakal buyar. Buyar. Akhirnya Pak Jafar terus manut, ya. Manut takut, ya. Takut. Nah, Pak Haji Jafar itu pernah cerita saya seperti itu, maka barangkali ada ada kekurangannya, ya mungkin itu pas lah. Nah, di lain itu ada kelebihan lagi, meninggalnya istri dari Mbah Tolo itu duluan istrinya Mbak Wayan ini. Ya, mudah-mudahan kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita secara ini sebagai anak cucu, terutama kamu sebagai cucunya bisa ditularkan kepada bisa melanjutkan perjuangan yaitu. Amin. Dari saya maaf Bapak Lurah menghadiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sedikit sejarah cerita Mbak Buyut Ca'rus tentang Yai Murtado yang mungkin besok akan dilanjutkan oleh
saudara-saudara, generasi santri penerusnya untuk mencontoh, mentauladani keistiqomahannya, ibadahnya, sehingga kita tetap menjalin ukhuwah Islamiyah, ya. Sambung terus sampai dulur-dulure, sampai Mbah Buyut, sehingga ilmu kita ini, apa yang kita lakukan, amal ibadah kita ini, tentunya ada yang menuntun dan kita menjadi orang-orang yang selamat, bahagia fi dini wa dunya wal akhirah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.